Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan puji sanjung kepada Allah Rabbul Jalil karena hari ini kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah serta hidayah dan ma'unahnya. Dengan itulah kita bersama melangkahkan kaki. Tidak ada untuk yang lain kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat subuh secara berjamaah. Subhanallah, kehebatan, kemuliaan, ketenaran sholat subuh secara berjamaah tidak ada tandingannya dengan sholat-sholat yang lain. Karena itulah mari kita bersama tekuni dengan ikhtiar maksimal, jangan sampai meninggalkan sholat subuh secara berjamaah ini. Insya Allah kita hidup akan dimuliakan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya hormati, baru saja kita telah melaksanakan ibadah kurban dan sholat hari raya Idul Adha. Betapa bahagianya kita masih dijumpakan oleh Allah dengan sholat Idul Adha dan kurban itu. Karena kita berarti masih dipinjami umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dididik oleh Allah menjadi orang apik, masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang suka bersyukur kepadanya. Terbukti kita laksanakan sholat Idul Adha dan juga korban. Saya tidak tahu korban di masjid ini dapat berapa sapi dan kambing, berapa ekor kambing, tetapi yang jelas pasti dan tentu di masjid ini adalah mereka banyak korban dan setelah melakukan sholat Idul Adha. Kita ketahui Bapak Ibu hadirin terhormat, semua perintah Allah apapun bentuknya pasti dan tentu ada hikmah dan manfaatnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkap hikmah haji dan kurban. Kita tahu bersama hikmah haji dan kurban itu minimal ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan ruhut talbiyah, yaitu semangat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak hadirin terhormat, orang yang melakukan ibadah haji itu subhanallah jauhnya sampai di Mekah dan Madinah, dan meninggalkan keluarga, anak, cucu dan orang-orang yang tidak diajak berangkat haji, tapi rela, ikhlas lillahi ta'ala. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah, haji yang sudah 2 tahun terhenti karena sebab penyakit corona, dan tahun ini mulai diberikan hak untuk bangsa Indonesia melakukan ibadah haji walaupun hanya 50%. 50% sudah banyak. Kalau 100% itu 220 ribu. Kalau 50%-nya adalah 110 ribu. Subhanallah. Namun ada ketentuan yang sangat terikat, siapa saja yang sudah daftar dan umurnya lebih dari 65 maka tidak bisa berangkat. Dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberangkatkan yang berusia 65. 65 ini pas kalau lahirnya bulan Juli tanggal berapa saja masih bisa, tapi kalau lahirnya bulan Juni tidak bisa. Ada satu teman
dari desa saya Lamongan datang ke rumah. Mereka berdua melakukan daftar haji sudah lama. Kemudian istrinya dipanggil, dia tidak dipanggil. Dia tanya, "Cak, aku kok nggak iso diberangkatkan ya opo, Cak?" Lah sampean lahiri tahun pinten? Saya lahiri tahun 54. Lah itu 54 itu sudah tidak akan koman kotanya. Karena apa? Karena yang paling maksimal adalah 65, kelahiran bulan Juli. Alhamdulillah mereka sadar, wis mulya nabojomu kon berangkat titipno sapa. Alhamdulillah. Haji merupakan satu ketentuan, yaitu roh talbiyah. Siapa saja yang melakukan ibadah haji harus meninggalkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pekerjaan ditinggalkan, keluarga yang tinggal aman, teman-temannya ditinggalkan, berangkat menuju Mekkah Al-Mukarramah, hajinya dan ziarah ke Madinah. Karena itulah kalau kita rinci, semua panggilan Allah itu dibagi menjadi 3. Panggilan Allah dibagi menjadi 3. Satu, panggilan Allah berupa muadzin, yaitu azan. Orang yang azan itu adalah panggilan Allah. Siapa saja yang mendatangi panggilan Allah akan berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak orang menyepelekan azan. Kadang-kadang enggak salat zuhur dah, saya azan naik. Wis qomat, cek qomat ae. Ditunda-tunda. Itu adalah rayuan iblis, setan laknatullah, supaya jangan tepat waktu melakukan sholat. Padahal orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang melaksanakan sholat tepat waktu. Subhanallah. Kemudian panggilan yang kedua disebut dengan panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu panggilan haji. Panggilan haji itu diistilahkan panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan panggilan yang ketiga yang paling mengenaskan, yaitu panggilan malaikat Israel. Panggilan Allah kalau sudah masuk pada malaikat Israel, tanda-tandanya orang itu akan apa? Akan meninggal. Sudah wassalam. Karena itulah ketika panggilan tersebut kita selalu respon dengan baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ilallahi war rasul antakulu sami'na wa ata'na." Alhamdulillah. Jadi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan baik oleh muadzin, oleh Nabi Ibrahim, oleh malaikat Israel, kita sambut sami'na wa ata'na. Karena itulah insya Allah manusia-manusia seperti ini akan menikmati kebahagiaan, keberuntungan, sehingga Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Orang seperti ini akan menjadi bahagia, muflih, menang dalam hidupnya. Karena itulah kita kembali bahwasanya yang kedua, yaitu hikmah haji dan kurban, menunjukkan ruhul ibadah lil ibadah. Orang yang dipanggil oleh Allah untuk haji dan juga kurban ini menjalankan ruh ibadah lil ibadah, untuk ibadah. Allahu Akbar. Karena itulah kita tahu bersama, hidup di dunia ini tidak sia-sia, melainkan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah panggilan Allah. Artinya wa ma khalaqtul jinna, aku ora ndadekno jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni, supaya mereka menyembah aku.
Berarti tugas hidup kita diciptakan Allah untuk ibadah. Mari dalam hidup ini kita hiasi semuanya untuk ibadah. Tidak hanya sholat di masjid, tidak hanya tahajud, tidak hanya duha, tapi ciptakan seluruhnya merupakan ibadah. Kita bekerja niati lillahi ta'ala, ibadah. Kita membaca Quran, ibadah. Kita sodakoh, ibadah. Kita bergaul sama orang dengan baik, ibadah. Kita silaturahim, ibadah. Sehingga tidak ada satu detik pun yang lepas dari ibadah. Termasuk kita tidur malam, istirahat, ibadah. Cuman yang harus kita bangun supaya bernilai ibadah itu adalah nawaitu, macam-macam ya. Nawaitu as-sauma al-yaumal kamis wal isnin lillahi ta'ala. Niat ingsun poso Senin Kamis lillahi ta'ala. Nawaitu lisilaturrahim ma'a akhina, siapa namanya? Niat ingsun silaturahmi bersama namanya siapa? Lillahi ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah. Kerja juga begitu ya. Niat ingsun kerja karena Allah. Ibu-ibu yang masak, yang merawat keluarganya, niat karena Allah, ibadah. Sehingga tidak ada satupun detik yang tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ciptakan. Kemudian bagaimana ibadah itu supaya nikmat, supaya indah, supaya bahagia. Salah seorang alim ulama namanya Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwasanya ibadah itu akan terasa nikmat, silaturahmi nikmat, bekerja nikmat, begitu pula puasa nikmat, semuanya apa yang kita kerjakan di ibadah itu nikmat kalau sudah dihiasi 3 macam. 3 macam inilah kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada rasa khauf, perasaan takut kepada Allah. Kalau saya akan ngomong silaturahmi dengan ngomong macam-macam, menjelekkan orang, ngerasin, oh saya takut akan diazab oleh Allah. Takut, al-khauf, ada perasaan takut. Begitu pula yang kedua, setelah takut ada rasa roja. Roja itu artinya berpengharapan. Ya Allah, mudah-mudahan sholat saya subuh ini kau terima ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendengarkan pengajian ini kau terima sebagai ilmu yang bermanfaat dan kau tinggikan derajat saya. Jadi ada rojak, rojak berpengharapan. Dan yang ketiga yaitu ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya, ada rasa mahabbah, tadi khauf sudah, ada rasa mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Hiasi dalam segala aktivitas hidup kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu hikmahnya, hikmah haji dan kurban adalah ruhut talbiyah lil jihad, yaitu membawa ruh semangat talbiyah, menyambut perintah Allah dengan niat jihad. Karena itulah ada ayat yang luar biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian dengan amwal, harta kekayaan dan jiwa raga kita. Alhamdulillah di sini ada kota, apalagi subuh kita bisa mengisi, ini ruh jihad. Walaupun tidak banyak, tidak 100.000, tidak 50.000, berapa saja yang ada. Ini adalah ruh mahabbah kepada Allah, ruh jihad mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bila mana kita bisa melakukan hal seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi hidup kita. Kemudian nanti berakhir dengan panggilan malaikat Israel, maut. Ya. Rasul mengatakan yatba'ul mayyita thalathun, yang mengikuti mayit itu ada 3 macam. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, sebagian hartanya dan amalnya. Farji usnan, yang 2 balik. Ahluhu tidak ikut, begitu pula keluarganya,
harta bendanya tidak ikut. Wa yabqa maluhu, dan yang kekal abadi adalah amalnya. Maka orang-orang yang berjuang beramal dalam hidupnya selalu membawa hidup menjadi ridha Allah, cinta kepada Allah dan mahabbah kepada Allah, orang inilah yang insya Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Ini yang harapan kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya kita diberikan menjadi orang-orang yang baik subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap diberikan karunia rahmat kasih sayangnya dan ridho serta ma'unah dan taufiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka khalqun min khalqik fala tamna'anna bidhunubina fadlak. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa adkhilna ya Allah min ahli jannatin na'im ya barru ya karim ya rahmanu ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa badanan sahiha wa badanan sahiha wa badanan sahiha wa alal bala'i sabira wa fil jannati rafiqa. Allahumma inna rahmataka arja min amali wa rahmatuka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun an ablugha rahmatak fa rahmatuka ahlun an tuballighani li'annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan hari ini Rabu 20 Juli 2022 disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Lati Syafroni MAG dari Rungkut, Surabaya. Beliau juga salah satu media suara di Balai Diklat Keagamaan Kota Surabaya. Demikian, sampai berjumpa dengan pengajian Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.